Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari dan kita merenungkan sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita dalam beraktivitas, kita bekerja dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini karena kami boleh menerima kasih karunia-Mu, kami boleh menerima kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat kami untuk menjadi berkat. Mohon perlindungan, keselamatan, pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini, dan hari ini kami awali dengan membaca firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu yang kami baca, supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Luar biasa. Apa yang diberitahukan oleh Rasul Paulus dalam penyampaiannya kepada jemaat di Efesus melalui Tikhikus. Ya, bagaimana pembacaan kita pagi hari ini yang kita petik dari apa yang disampaikan Rasul Paulus melalui pembawa pesan, melalui juru tulis, yaitu Tikhikus. Ya, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam pribadi Paulus, bagaimana penderitaannya, bagaimana ketika dia dalam penjara, bagaimana ketika dia berada di dalam kesulitan, jemaat di Efesus itu ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka rindu bagaimana supaya mereka saling menolong, saling memperdulikan. Ya, kita perhatikan ya bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita dalam penderitaan, kesulitan, dalam kesusahan, apakah orang-orang yang menjadi sahabat kita, teman seiman kita, memperdulikan kita. Nah, kita belajar dari pribadi Paulus ini tidak demikian Bapak Ibu. Dia mau menitipkan pesan kepada Tikhikus dan sampaikan kepada jemaat bahwa Rasul Paulus sekalipun dalam kesulitan dan penderitaan, dia baik-baik saja. Nah, kita membaca ya, dikatakan bahwa supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Luar biasa. Tikhikus ini dipercaya oleh Rasul Paulus sebagai pembawa pesan atas dirinya, atas situasinya, atas kehidupan pribadinya, dan tulisan-tulisan, bahkan pesan-pesan untuk jemaat di Efesus yang rindu akan suara Rasul Paulus. Ini dia Bapak Ibu. Nah, Tikhikus ini kita perhatikan, dia ini orang yang begitu setia. Alkitab mencatat ya, dia dikatakan saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Pelayan, dikatakan saudara yang kekasih. Kategori saudara yang kekasih ini luar biasa. Artinya hubungan Bapa dengan anak,
di hubungan, persahabatan, pertemanan. Wah, luar biasa begitu eratnya. Ya. Bukan berarti yang seperti kita lihat di luar sana tidak memperhatikan temannya ketika dalam kesulitan, tidak memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Wah, ini dia. Ini PR buat kita ya dari pembelajaran Alkitab ini, bahwa bagaimana kita memperdulikan sesama kita. Bagaimana kita memperdulikan orang-orang yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Ini penting sekali. Mengapa? Apa yang disampaikan Rasul Paulus ini juga supaya kita melakukannya. Dan Bapak Ibu, Alkitab mencatat Tikhikus melakukan ini. Dia pembawa pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan dia disebut saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Wah, pelayan yang setia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya masuk kategori ini? Disebut saudara yang kekasih dan saudara adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Ini dia. Ini PR buat kita ya. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Rasul Paulus ini? Ya. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Alkitab mencatat supaya jemaat dan saudara-saudara yang lain itu tahu bahwa apa yang terjadi atas dirinya ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya Injil diberitakan, kabar baik diberitakan kepada banyak orang, bahkan termasuk dia di dalam penjara. Ya, dia bisa melakukan hal yang luar biasa seperti kita baca dalam Alkitab. Jadi dengan pemenjaraannya itu Injil diberitakan kemana-mana semakin luas. Kenapa? Sekalipun dia dibelenggu tubuhnya, ya, tetapi firman yang keluar itu terus mengalir. Semakin dia ditekan, semakin dia mengalir sampaikan kabar baik. Dan hamba yang setia ini, si Tikhikus, dipercaya sebagai hamba yang setia, pelayan yang setia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus. Jangan terbalik Bapak Ibu Saudara. Ya, dipenjarakan karena narkoba atau apa. Sebagai hamba Tuhan, ini berbeda ini. Tetapi fokus bahwa apa yang terjadi dengan Rasul Paulus, dia dikatakan dipenjarakan karena Kristus. Sekalipun di penjara, dia terus berkembang dan berita kabar baik terus didengungkan, diperkatakan, dan banyak orang diselamatkan.